Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik 3H subtema 4, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Tema 4 yaitu Aku suka berkarya. Silakan kakak buka halaman 131 pembelajaran 1. Yang atas terlebih dahulu ya kak. Perhatikan gambar 4.1. Jika dan teman-teman melihat denah agar tidak tersesat. Perhatikan teksnya. Ketika bertualang menjelajah alam, Cika dan teman pramuka menggunakan sebuah denah yang diberikan kakak pembina. Denah tersebut membantu Cika dan teman-temannya menjelajah alam sehingga tidak tersesat. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan denah? Bacalah bacaan berikut ini untuk mengetahui denah dan kegunaannya. Baik, kita lanjut. Yang bawah, ayo membaca. Judulnya, Mengenal Denah dan Kegunaannya. Perhatikan baik-baik. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Denah juga dapat menggambarkan letak ruangan dalam suatu rumah atau bangunan. Dengan denah, kita bisa menemukan tempat dan jalan yang kita tuju dengan mudah. Denah adalah bagian kecil dari sebuah peta. Denah hanya menggambarkan suatu lokasi yang terbatas, sedangkan peta menggambarkan lokasi yang lebih luas dan lebih detail. Peta juga menunjukkan gambar letak tanah, laut, sungai, dan gunung. Denah sama fungsinya dengan peta, yaitu mempermudah untuk mengetahui dan menemukan suatu lokasi, tetapi lokasi yang ditunjukkan pada denah tidak seluas pada peta. Selanjutnya halaman 132. Lokasi rumah Cika ada di Jalan Mawar. Sebelah kiri rumah Cika adalah rumah Fani dan sebelah kanan rumah Cika adalah rumah Ino. Di belakang rumah Fani, Cika dan Ino ada rumah Bagas, Rudi, dan Lira. Lapangan basket ada di Jalan Salak. Sebelah lapangan basket adalah taman. Pada denah di atas terdapat gambar mata angin. Mata angin adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Umumnya digunakan pada kompas, peta, dan denah. Pada mata angin terdapat 6 arah sebagai berikut. 1. Arah utara, lambangnya U. 2. Arah timur laut, lambangnya TL. 3. Arah timur, lambangnya T. 4. Arah tenggara, lambangnya TG. 5. Arah selatan, lambangnya S. 6. Arah barat daya, lambangnya BD. 7. Arah barat, lambangnya B. Dan 8. Arah barat laut, lambangnya PL. Nah, jadi di sini terdapat arah mata angin. Arah mata angin ini seperti bintang ya kak. Pada mata angin terdapat 8 arah. Nah, bisa kita nyanyikan kak. Pertama, barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Kita ulangi dari barat dulu ya kak. Barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Nah, itu agar mempermudah untuk menghafalnya. Selanjutnya halaman 133 kita isi bersama-sama yang ayo jawab. Pertanyaan ini jawabannya ada di teks yang kita baca di halaman 131 dan 132. Kita isi bersama-sama ya kak. Jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan di atas. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan denah? Itu
gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Nomor 2, apa kegunaan denah? Untuk mengetahui dan menemukan suatu lokasi. Nomor 3, apa bedanya denah dengan peta? Denah hanya menggambarkan suatu lokasi yang terbatas, sedangkan peta menggambarkan lokasi yang lebih luas dan lebih detail. Nomor 4, apakah kegunaan mata angin dalam denah? Untuk menentukan arah. Nomor 5, tulislah 8 arah mata angin. 1, arah utara, U. 2, arah timur laut, TL. 3, arah timur, T. 4, arah tenggara, TG. 5, arah selatan, S. 6, arah barat daya, PD. 7, arah barat, B. 8, arah barat laut, BL. Jika tulisan ibu kurang jelas, kakak boleh mencari jawabannya di halaman 131 dan 132 ya kak. Masih di halaman 133, ayo berlatih, kita kerjakan bersama-sama lagi. Amatilah kembali gambar denah rumah Cika. Pasangkan arah mata angin yang benar sesuai gambar. Nah, jawaban ini ada di halaman 132. Kakak bisa lihat gambar yang terdapat rumah Bagas, Dudi, Lira, Fani, Cika, dan Ino. Nah, jawabannya berada di samping ya kak. Ini jawabannya ada di samping sesuai. Untuk mempermudahkan bisa kakak tulis yang nomor 8, 1 untuk mempermudah kakak, takutnya ada yang terlewat. Nah, kita isi bersama-sama ya kak. Nomor 1, rumah Fani ada di sebelah barat rumah Cika. 2, rumah Ino ada di sebelah tenggara rumah Dudi. Nomor 3, lapangan basket ada di sebelah utara rumah Bagas. 4, taman ada di sebelah timur lapangan basket. 5, rumah Fani ada di sebelah barat daya rumah Dudi. 6, rumah Bagas ada di sebelah barat laut rumah Cika. 7, taman ada di sebelah timur laut rumah Dudi. 8, rumah Cika ada di sebelah selatan lapangan basket. Nah, pilihannya boleh dilihat di samping ya kak. Selanjutnya halaman 134, di sini ayo belajar. Ketika melakukan perjalanan, Cika dan teman-teman memperhatikan rumah-rumah yang terdapat di sepanjang jalan. Sambil menghafalkan arah mata angin, Cika dan teman-teman menghitung rumah warga yang menghadap ke arah mata angin tertentu. Datanya disajikan dalam diagram berikut. Nah, di sini ada banyak rumah warga. Menghadap ke utara ada 5, menghadap ke selatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menghadap ke timur ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menghadap ke barat ada 3. Nah, di sini bentuk seperti di atas disebut dengan diagram gambar atau piktogram. Pada diagram gambar di atas, gambar rumah mewakili satu rumah. Jadi, banyak warga yang menghadap ke timur ada 10 rumah. Banyak rumah warga yang menghadap ke selatan ada 7 rumah. Banyak rumah warga yang menghadap ke utara ada 5 rumah. Banyak rumah warga yang menghadap ke barat ada 3 rumah. Jumlah rumah warga yang ditemui Cika dan teman-teman ada 25. Nah, jadi kakak hitung berdasarkan rumah yang ada di diagram gambar tersebut ya kak. Selanjutnya halaman 135, di sini ayo berlatih. Di sini ada pelajaran yang disukai siswa SD Matahari. Di sini menggunakan diagram gambar. Nah, terdapat keterangan satu siswa yang berdiri itu mewakili 10 siswa. Jadi jumlah satu siswa yang berdiri itu 10 ya kak dihitungnya. Bukan 1 tapi 10. Nah, di sini ada matematika. Anak atau siswa yang berdiri itu ada 4 orang.
Nah, setiap satu orang itu jumlahnya 10, Kak. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 yaitu 40. Seterusnya IPA pun seperti itu. Karena yang berdiri ini terdapat 5 siswa, setiap satu siswa itu 10 hitungannya, jadi IPA itu 50. IPS pun sama yaitu 20, Bahasa Indonesia pun sama 40, Bahasa Inggris pun sama 30. Jadi kita kerjakan nomor A. Pelajaran yang paling banyak disukai siswa SD Matahari 1 adalah IPA sebanyak 5. Yang B, pelajaran matematika disukai oleh 40 siswa. Yang C, pelajaran yang paling sedikit disukai siswa SD Matahari adalah IPS sebanyak 20. Nomor yang D, jumlah siswa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak bahasa Indonesia 40, bahasa Inggris 30. Jadi 40 ditambah 30 sama dengan 70. Silakan Kakak isi. Jika tulisan Ibu kurang jelas bisa dihitung sendiri sesuai dengan gambar ya, Kak. Selanjutnya masih di halaman 135 yang 2. Panen jeruk di Desa Mulya. Nah, di sini ada keterangan tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015. Keterangan di sini, satu jeruk mewakili 50 ton. Tidak ada yang perlu dirubah ke kilogram, tidak ada yang perlu dirubah ke kuintal ya, Kak. Jadi kita hanya menghitung ton saja. Nah, satu jeruk mewakili 5 ton. Kita isi bersama-sama. Yang A, hasil panen jeruk yang paling banyak terjadi pada tahun, silakan cari yang paling banyak, yaitu 2014 sebanyak 300 ton. Nomor B, yang B, panen jeruk pada tahun 2012 sebanyak, kita cari yang 2012, yaitu 200 ton. Yang C, hasil panen yang paling sedikit terjadi pada tahun 2013 sebanyak 150 ton. Yang D, panen jeruk pada tahun 2015 sebanyak 200 ton. Silakan Kakak isi sesuai dengan gambar dan jumlah yang ada di soal ya, Kak. Lanjut halaman 136. Di sini ada cara membuat maket rumah. Ada alat dan bahannya. Jika Kakak ingin melakukan atau mempraktikkan di rumah, harus didampingi dengan orang tua ya, Kak. Silakan Kakak baca dan Kakak pahami cara dan langkah-langkahnya. Selanjutnya halaman 138. Di sini ada lomba mengumpulkan bendera. Bisa Kakak baca teksnya, dan halaman 139 juga bisa Kakak baca teksnya ya. Ada berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paragraf. Selanjutnya halaman 140, ayo berlatih. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan memilih satu jawaban yang tersedia. Nah, jawabannya ada di garis yang paling bawah, Kak. Kita cocokkan ya. Nomor 1, musola ada di sebelah timur laut ruang kepala sekolah. 2, lapangan basket ada di sebelah timur ruang perpustakaan. 3, ruang kelas 1 dan 2 ada di sebelah barat daya ruang kelas 6 dan 5. 4, kantin ada di sebelah barat laut ruang guru. 5, ruang kelas 4 dan 3 ada di sebelah utara halaman sekolah. Nah, untuk mencari jawaban ini, Kakak bisa lihat arah mata angin yang berada di halaman 139. 139 bisa dilihat denah sekolah dan letak kelima benderanya ya, Kak. Selanjutnya 140 masih di halaman 140. Kamu sudah membaca cerita tentang Cika dan lomba yang diikuti. Cerita tersebut merupakan karangan yang terdiri dari 7 paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang memiliki satu gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan ide utama dari paragraf.
Satu paragraf ditulis dari satu ide utama dan dikembangkan dengan ide-ide pendukung. Perhatikan paragraf berikut. Hari Sabtu ini Cika bersama teman pramuka lainnya akan mengikuti lomba. Mereka sudah berkumpul di halaman sekolah. Seorang kakak pembina menjelaskan tugas dan aturan lomba tersebut. Gagasan pokok paragraf di atas adalah Cika dan teman pramuka akan mengikuti lomba. Gagasan pokok pada paragraf tersebut terdapat pada awal paragraf. Gagasan pokok dapat terkandung dalam kalimat di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, halaman 141 di sini, cobalah temukan gagasan pokok dari paragraf 2 sampai 7 dalam bacaan lomba mengumpulkan bendera. Nah, gagasan pokok paragraf 2 bisa Kakak lihat di paragraf 2. Di sini isinya lomba dilakukan secara berkelompok. Nah, ada di awal atau di baris kedua dari paragraf 2. Silakan Kakak isi. Nah, gagasan pokok paragraf 3 yaitu setiap kelompok mendapatkan denah yang menunjukkan letak bendera. Nah, ada di paragraf 3 baris pertama. Gagasan pokok paragraf 4, Cika dan kelompoknya tidak kesulitan memahami denah dan menemukan bendera. Nah, paragraf 4 isinya ada di baris keempat. Terakhir ya Kak. Nah, paragraf kelima, Cika dan teman sekelompok membagi tugas untuk mengambil bendera sesuai yang ditunjukkan denah. Paragraf 5 ada di awal kalimat. Nah, sedangkan paragraf ke-7, karena kerjasama yang baik dan dapat memahami denah dengan baik, kelompok Cika yang dapat mengumpulkan 5 bendera lebih dahulu. Ada di baris pertama dan kedua sampai dengan titik ya. Selanjutnya halaman 142, sikap bekerjasama dan bersatu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Beberapa sikap yang merupakan pengamalan sila ketiga ini adalah bersatu, saling bekerja sama, saling menghargai perbedaan, rela berkorban untuk negara, dan cinta tanah air. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Bunyi sila ketiga dan lambangnya memiliki arti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam, tetapi keragaman bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu negara Indonesia. Bangsa Indonesia yang beragam bernaung dalam satu naungan negara Indonesia. Setiap bangsa Indonesia wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Nah, pohon beringin ini merupakan lambang sila ketiga Pancasila. Sikap yang merupakan pengamalan sila ketiga adalah bersatu, saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling menghargai perbedaan, rela berkorban untuk negara, dan cinta tanah air. Selanjutnya halaman 143 yaitu lompat tali. Silakan Kakak baca di halaman 143 dan Kakak pahami. Permainan lompat tali tergolong permainan yang sangat sederhana, merupakan salah satu permainan tradisional. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat Kakak mengerti ya Kak. Silakan Kakak isi di buku paket untuk pelajaran tematik hari ini dan untuk bahan ajar Kakak di rumah belajar. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.